Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya yang ke-13 mengenai controlling access to files ya teman-teman. Nah di 13 kali ini yang akan kita bahas itu yang pertama ada basic Linux permission, terus yang kedua ada user group order, yang ketiga ada change ownership, yang keempat ada change permission, yang kelima ada execute permission, yang keenam ada review chmod, yang ketujuh ada chmod dengan number, yang ke-8 ada chown pada directory, yang ke-9 ada chown pada directory ya teman-teman. Nah jadi kita langsung ke materi yang pertama. Nah jadi ini. Nah jadi basic Linux permission itu ada 3, yaitu yang pertama ada read, yang kedua ada write, dan yang ketiga itu ada execute. Nah, fungsinya untuk file directory itu agak sedikit berbeda, teman-teman. Misal permission read itu kan pada directory itu berada di list. Kalau semisal file itu membuka ya atau open file itu, lalu undo itu berfungsi untuk mengedit ya teman-teman sebuah file dan membuat apa ataupun menghapus file, lalu itu merupakan permission untuk menjalankan suatu file atau masuk ke dalam sebuah directory. Jadi ketiga permission ini memiliki 3 kode tersendiri. Untuk R itu kodenya R, untuk S. Nah, kita akan masuk ke dalam VirtualBox dulu ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama ini kita ls dulu ya teman-teman. Kalian bisa ls min l ya teman-teman, kalian bisa enter. Nah, di sini untuk permissionnya itu kita bisa lihat pada yang ini ya teman-teman. Kalau misal directory itu ada D-nya, ini teman-teman, kalau misal file itu tidak ada D-nya ya teman-teman,
Oke, kita langsung lanjut ke materi yang kedua ya teman-teman. Jadi di materi yang kedua itu ada user group order ya teman-teman. Nah, masih sama dengan basic Linux permission ya teman-teman. Di sini itu kita akan lihat pada ls min l ya. Nah, terus kita enter. Nah, teman-teman, kita itu di sini berfokus pada yang desktop ya, teman-teman. Ini di sini itu di desktop ada drwxr ya, teman-teman. Nah, min xr dan min xr yang awal ini merupakan permission untuk user, dan kemudian xr ini itu merupakan permission untuk grup, sedangkan yang terakhir ini merupakan untuk order ya teman-teman. Nah, misalkan kita sebagai user itu memiliki dan mengeksekusi desktop, tapi kalau di grup itu kita juga sama seperti yang tadi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu change ownership ya teman-teman. Nah, untuk ini itu teman-teman bisa fokus ke yang Nana TXT ya teman-teman, Elva TXT. Nah, di sini itu setelah permission itu ada dua Nana ya teman-teman. Nah, yang pertama itu Nana yang pertama dan Nana yang kedua. Yang pertama ini merupakan user pemiliknya, sedangkan yang kedua itu merupakan grup pemiliknya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk ganti ownership-nya atau kepemilikannya. Di sini saya akan mengganti Nana yang pertama ini menjadi user 1 dan Nana yang kedua ini menjadi grup 1 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah chown user 1 grup 1, kemudian kita ketikkan nama usernya teman-teman, yaitu kemudian kita enter ya teman-teman. Nah, dia tidak bisa ya teman-teman, ini invalid user karena user 1 dan grup 1 ini itu tidak ada di deretan user dan grup ya teman-teman. Kita buat dulu, kita akan cek dengan get slice slice sekian enter. Nah, teman-teman, di sini itu sudah pernah saya buat ya teman-teman, hanya ini ya teman-teman. Jadi kita itu hanya bisa mengganti user dan grupnya itu dengan ini yang ada di sini yang sudah pernah kita buat ya. Jadi kan saya akan menggantinya itu ke user 1 dan grup 1. Nah, tetapi user 1 di grup 1 itu kan tidak ada di deretan user dan grup yang sudah pernah kita buat ya. Jadi saya akan coba buat ulang ya teman-teman. Kita masukkan perintah seperti tadi.
Nah, seperti ini. Nah, yang untuk nana kedua itu saya akan mengganti menjadi user 4 ya teman-teman. Nah, kemudian tinggal kita enter. Nah, kita coba cek dengan perintah ls-l ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini untuk di tx itu kepemilikannya sudah ganti menjadi milik Nana dan user 4 ya teman-teman. Sudah berganti menjadi Nana dan user 4. Seperti ini. Nah, di sini kita akan coba masuk ke Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan coba melakukan editing untuk Nana dottx ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah kemudian enter. Kemudian di sini kita bisa menyimpan dengan ctrls terus y terus enter ya teman-teman. Nah, kita akan coba tampilkan menggunakan cat txt ya teman-teman. Kemudian enter di sini untuk line 1, line 2 dan line 3 itu ada ya teman-teman. Oke, di sini kita akan kembali ke Nana yang seperti biasa ya teman-teman. Terus kita ls min l ya teman-teman. Terus kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat untuk yang Nana dottx itu memiliki permission untuk mengedit itu hanya user pemiliknya saja ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang group dan order itu hanya memiliki permission untuk membaca saja. Di sini itu Nana itu bukan merupakan user pemiliknya dan bukan merupakan anggota dari pemiliknya. Nah, kita bisa cek dengan ID Nana kemudian enter. Nah, kita bisa melihat dan itu hanya masuk ke dalam grup Nana saja ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada change permission ya teman-teman. Nah, jadi di change permission itu untuk mengubah permission itu kita harus login ke root dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita jadi
masukkan perintah cd slash home slash nana, terus enter. Nah, di sini baru kita bisa melakukan change permission ya teman-teman. Kita bisa ls min l ya teman-teman. Kemudian enter. Di sini untuk melihat Nana untuk melihat Nana ini itu user ini memiliki permission read dan write ya teman-teman. Dan untuk group dan order itu hanya memiliki R saja. Nah, kita akan menambahkan grup dan order itu yang baik. Nah, kita akan menambahkan permission untuk grupnya ya. Untuk mengubah permission itu kita bisa mengetikkan perintah chmod terus G sama dengan plus E. Kemudian kita bisa masukkan nama filenya yaitu nama txt ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian enter. Nah, kita coba pakai ls min l ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kita bisa lihat pada Nana txt itu untuk permission groupnya itu sudah bertambah ya teman-teman. Jadi anggota user 4 itu bisa melakukan editing. Nah, kita akan coba untuk memasukkan Nana ke dalam user 4. Kita bisa gunakan perintah user node, kemudian min a, kemudian g, user 4. Nah, kalian kemudian bisa memasukkan nama titik txt ya teman-teman, seperti ini. Nggak usah kasih txt. Terus kita bisa enter. Kemudian kita bisa cek dengan ID Nana. Nah, di sini Nana itu sudah masuk ke dalam user 4 ya teman-teman. Nana itu sudah masuk ke dalam user 4. Atau user 4 itu nama dari grup pemiliknya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu execute permission ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan sudah kita singgung kalau execute itu permission itu adalah sebuah izin ataupun sesuatu untuk menjalankan suatu file atau masuk ya teman-teman ke directory. Coba untuk execute permission, nah kita login dulu sebagai user biasa ya teman-teman. Jadi di sini itu kita bisa, nah terus kalian bisa enter. Lalu kita akan membuat file baru menggunakan
perintah nano titik sh. Nah, mengapa saya menggunakan instansi nsh bukan d titik txt? Karena file pada Linux itu yang bisa dijalankan itu adalah file shell ya teman-teman. Nah, jadi saya akan menggunakan instansi sh supaya bisa dijalankan ya teman-teman. Nah, terus kita enter. Nah, kemudian kita bisa ketikkan perintah di sini yaitu echo. Kemudian hello. Nah, kemudian kalian bisa ketik ctrlx, kemudian y, kemudian enter ya teman-teman. Nah, kita coba tampilkan yang tadi ya teman-teman, yang kita sudah ketikkan tadi dengan memasukkan perintah titik size and titik s terus ya teman-teman. Terus kita enter. Nah, permissionnya itu denit ya teman-teman, atau ditolak, dan dia tidak akan memiliki permission untuk menjalankan filenya. Nah, kita bisa coba cek dulu dengan ls min l ya teman-teman. Nah, kemudian enter. Nah, untuk di sini untuk ensure-nya teman-teman, nah kita akan menambahkan permission execute untuk keseluruhan di n.sh. Nah, kemudian kita masuk dulu ke dalam rootnya ya teman-teman. Kalian bisa masukkan password. Nah, kemudian kita tambahkan menggunakan perintah sama dengan plus x n titik sh ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, karena saya mau menambahkan execute keseluruhannya, teman-teman jadi baik itu user, group ataupun other, jadi kalau misal semuanya itu mau ditambahkan, tidak usah ditambahkan Yuji atau O ya teman-teman, jadi cukup tanda nambahin aja ya. Kemudian ini X ya teman-teman, kita bisa enter. Nah, kalian bisa ketik cd/home /nano, terus enter. Nah, kita ketikkan perintah seperti tadi ya teman-teman. Nah, kemudian kita enter. Lalu kita bisa coba ls min l ya teman-teman. Terus enter lagi. Nah, di sini untuk n titik sh itu sudah mendapatkan permission X untuk user ya teman-teman. Sudah mendapatkan permission untuk user. Group and order-nya ya teman-teman. Nah, kita akan coba menjalankan file yang .file yang nsh ya teman-teman. Yang sama seperti tadi, yaitu
space and titik sh ya teman-teman, kemudian enter. Nah teman-teman, sini itu sudah muncul hello world-nya ya teman-teman, yang tadi sudah kita masukkan ke chmod-nya. Nah kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu review chmod ya teman-teman. Nah sebelumnya kan kita sudah menggunakan chmod untuk mendapatkan permission. Nah di sini kita akan coba menggunakan chmod itu untuk menghapus sebuah permission ya teman-teman. Kita akan melakukan ls min l ya teman-teman, kalian enter. Nah untuk menghapus sebuah permission teman-teman, kita itu bisa melihat pada file ya teman-teman, di nana.txt ini. Itu kan ada nana.txt itu memiliki permission untuk mengedit pada bagian grupnya ya teman-teman. Nah kita bisa gunakan perintah chmod terus min ya teman-teman, terus nana txt ya. Nah kita enter. Nah kita ls dulu min l ya, kemudian enter. Nah kita lihat pada grup yang nana.txt ini itu bagian grup itu permis untuk bagian grupnya itu permission ya teman-teman, itu hanya ada read saja ya teman-teman. Ini untuk permission, read itu untuk mengedit sudah hilang. Nah jadi mode itu tidak hanya digunakan untuk menambahkan suatu permission, tetapi juga digunakan untuk menghilangkan satu permission ya teman-teman. Nah kita bisa kembali dulu, kita akan kembali ke nana ya teman-teman. Nah kita enter. Nah kuncinya teman-teman itu kalau semisal user itu adalah suatu user sama dengan ya teman-teman, group sama dengan ya teman-teman, terus kalian enter. Nah kalau order itu O, kemudian kalau semisal sama dengan O ya teman, kita enter. Kemudian kalau semisal oh sebentar, ini saya itu ada yang salah ya teman. Itu seharusnya itu seperti ini. Kalian bisa enter, terus kalian bisa ini lagi. Berapa itu sampainya G. Outer itu sama dengan O.
seperti ini. Kemudian kalau semisal red itu sama dengan R ya teman-teman, terus kita enter. Nah kalau right itu sama dengan ya teman-teman, itu kan enter. Kemudian execute itu sama dengan iya teman-teman, X. Nah itu kalian bisa Nah teman-teman, jadi kalau misalkan mau menghafalkannya itu cukup mudah ya teman-teman, berdasarkan huruf depannya saja yang dihafalkan. Nah kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu sehamut dengan number ya teman-teman. Nah sehamut dengan number itu sebenarnya ada apa sih nih? Daging doyan kan, daging dimasak di kecap. Doyan kan? Apa? Kelinci. Jalan ya? Es apa? Es teh? ya saksinya ya sopo. Nah, jadi kita itu menggunakan karakter atau alfabet kan teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan number untuk menambahkan ataupun menghapus suatu permission ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu kodenya execute. Kodenya itu execute ya, terus sama dengan L ya teman. Kok L sih? Nah, sama dengan 1, kemudian enter. Nah, kemudian WR itu sama dengan 2 ya teman-teman. Kan enter, dan kemudian red itu sama dengan 3, sama dengan 4, enter. Nah, kalau order itu sama dengan sudah selesai tadi di order doang, direct ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan garis min ya teman-teman, kalian bisa enter. Nah, saya akan masukkan password. Nah, kemudian kalian bisa masukkan perintah cd, terus slice home ya teman-teman. Terus slice. Nah, seperti ini kan bisa enter. Enggak ding, ada yang salah ya teman-teman, mohon maaf. Kaget sumpah. Ini udah mau selesai materinya. Nah, kemudian kita tes min ya terlebih dahulu, ls min ya teman-teman, ls min ya, kita bisa enter. Nah, kemudian kita itu bisa, teman-teman itu bisa fokus ke
Nana TXT ya teman-teman. Nana TXT ini di sini Nana TXT user itu dia memiliki full access, grup bisa membaca dan mengedit. Kemudian ordernya hanya bisa membaca. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah chmod, terus kita masukkan lagi. Nah, kalau semisal dia itu execute, write dan read. Nah, execute itu kan si ini ya, satu teman-teman. Satu, terus kemudian kalau semisalnya write itu dua dan write itu 4. Nah, kita jumlahkan angka-angkanya teman-teman. Nah, berarti kalau ditambahkan itu untuk user itu 7 ya teman-teman. Jadi ini kan 1 ditambah 2 dan ditambah 4 itu 7. Nah, kemudian untuk grup. Nah, untuk grupnya sendiri itu bisa kita membuat dia bisa membaca atau mengeditnya ya teman-teman. Nah, berarti kan dia membutuhkan write dan write itu ya teman-teman. Nah, write dan write itu dijumlahkan itu hasilnya 6 ya teman-teman. Jadi 2 tambah 6 sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6 ya teman-teman. Nah, jadi kita itu bisa tulis 76 ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk write itu sama dengan 4 ya teman-teman. Berarti ordernya itu 4 ya teman-teman, jadi 7 untuk user. Nah, untuk grup dan 4 ini tuh folder ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan masukkan nama filenya ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan nama filenya yaitu nana.txt ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian kalian itu bisa enter. Nah, di sini itu kita ls min l ya teman-teman, kalian bisa enter. Nah, di sini itu untuk nana txt ya teman-teman, itu sudah ada kalian itu bisa melihat itu sudah ada full access ya teman-teman. Terus kemudian grupnya bisa membaca dan mengedit juga ya teman-teman, bisa membaca dan mengedit order itu. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya ya teman-teman, yaitu mengenai count pada directory ya teman-teman. Nah, untuk count pada directory itu kalian bisa masuk ke sini lagi ya teman-teman. Nah, jadi kalau di dirb itu kan memiliki user Nana dan memiliki grup ya teman-teman, grup Nana ya teman-teman. Sini. Nah, kita itu akan coba ubah kepemilikannya menjadi user 3 dan user 4 ya teman-teman. Nah, kita bisa gunakan perintah lagi yaitu count, terus perintah user 3 ya teman-teman, terus user 4 seperti ini. Nah, kita akan coba masukkan di ya teman-teman, seperti ini. Nah, terus kita enter. Nah, kemudian kita masukkan namanya teman-teman. Kita masukkan ls min l ya teman-teman, dan enter. Nah, kemudian di sini untuk dirb itu sudah ada ya teman-teman. Jadi mana tadi? Nah, ini. Nah, jadi untuk dirb itu di sebelah sini itu diganti kepemilikannya menjadi user 3 dan user 4 ya teman-teman. Itu sudah diganti kepemilikannya dan perlu diperhatikan di sini. Kita coba ls min l lagi ya teman-teman, terus kalian bisa enter. Sebentar, tadi ada yang salah ya teman-teman, jadi harusnya itu bukan ls min l saja tapi
s min l, terus kalian masukin juga dir. Iya teman-teman, kalian bisa enter. Nah, di dir B ini itu memiliki isi ya teman-teman, dimana dari isi dir B itu kepemilikannya itu masih Nana ya teman-teman. Kepemilikannya itu ini masih Nana, masih utuh Nana ya teman-teman. Untuk dir B. Nah, artinya kalau kita menggunakan perintah user 3 dan user 2 itu yang akan berupa kepemilikan user 3, 2, 4 dir B akan berupa kepemilikannya itu hanya direktorinya saja ya teman-teman. Untuk isinya itu tidak akan berubah kepemilikannya teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya supaya isi direktori itu kepemilikannya juga ikut berubah? Sama dengan di direktorinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah chown ya teman-teman. Terus kalian double ini 2 kali. Nah, terus kalian bisa ketikkan lagi terus kalian enter. Nah, teman-teman kita bisa lihat untuk mengganti kepemilikannya isi dari direktorinya itu. Jadi dari direktorinya itu kita bisa menggunakan seperti ini ya teman-teman, yang artinya itu regresif ya teman-teman. Nah, coba kita untuk count ya teman-teman, kita coba untuk count. Nah, kemudian user 3, user 2 ya teman-teman, user 4. Nah, kemudian kita coba masukin ke ya teman-teman. Nah, kita coba ls min l dulu. Nah, di sini itu mana ini? Nah, di sini itu untuk dir-nya itu kepemilikannya sudah berubah menjadi user 3 dan user 4 ya teman-teman. Nah, kita coba lihat dari isi dir-nya teman-teman. ls min l dir dan enter. Nah, teman-teman, untuk isinya itu dari ini juga sudah berganti kepemilikannya menjadi user 3 dan user 4 ya teman-teman, bukan seperti nama kita sebelumnya. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir ya teman-teman, mengenai chomp pada direktori ya, chmod pada direktori ya teman-teman. Nah, jadi kita ke sini. Teman-teman bisa berfokus pada dir A ya teman-teman di sini. Nah, di sini itu untuk usernya dan untuk akses grup dia hanya R dan X ya teman-teman. Untuk korek juga sama, hanya R dan X. Nah, di sini saya akan tambahkan permission Y untuk grupnya. Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah chmod terus g plus ya teman-teman. G plus seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kasih W
dir A seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu coba ketikkan ls min l. Terus kita enter. Nah, di sini itu untuk permissionnya itu lihat. Nah, di sini untuk permissionnya itu sudah ditambah ya teman-teman. Jadi untuk user itu full access, grup juga sudah full access, dan order bisa melihat. Nah, kita akan coba cek ls lagi. Min L, kemudian dir A ya teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa enter. Nah, jadi di sini itu kita bisa melihat ada isinya teman-teman, yang dimana isinya itu untuk user itu RW ya teman-teman, RWR ya teman-teman. Untuk grup juga RW, dan itu hanya R saja ya teman-teman. Jadi kalau semisal kita menggunakan perintah chmod WRA yang tadi kita akan ubah itu, permesnya hanya direktorinya saja, namun isinya itu tidak akan ikut berubah ya teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman mau mengubah isinya itu, teman-teman bisa ditambahkan perintah min R besar ya teman-teman, sama seperti tadi itu bisa menggunakan perintah chmod terus min R besar ya teman-teman. Kemudian tambahin G di sini. G plus W terus dir A ya teman-teman. Nah, terus kita enter. Kalian bisa ls lagi ya teman-teman, ls min L, kalian bisa enter. Nah, teman-teman bisa berfokus pada dir-nya ya teman-teman, bisa berfokus pada dir A, dan ini sudah mendapatkan permission W ya teman-teman. Kemudian kita coba lihat isi dari dirinya ya teman-teman. Ini sudah mendapatkan permission W ya teman-teman. Jadi kita akan coba melihat isi dirinya dengan ls min L ya. ls min L terus dir A ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini semuanya untuk isi dir A itu sudah mendapatkan permission W itu semua ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita lanjut untuk nanti ke bab 14, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.